Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawi Nasrullah dari Tadri Sibab. Di 2019 ingin menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Hujan adalah sebuah peristiwa turunnya butiran air yang berasal dari langit ke permukaan bumi. Hujan sendiri juga merupakan siklus air dari planet bumi. Definisi hujan yang lain adalah sebuah peristiwa jatuhnya cairan yang berasal dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi. Hujan membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal supaya dapat menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Langsung saja proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan diawali dengan sinar matahari menyinari bumi. Energi sinar matahari ini mengakibatkan terjadinya evaporasi atau penguapan di air laut, samudra, sungai, danau, dan sumber-sumber air lainnya. Uap-uap air yang naik ini pada ketinggian tertentu akan mengalami kondensasi. Peristiwa kondensasi ini diakibatkan oleh suhu sekitar uap air lebih rendah daripada uap air. Uap air ini kemudian akan membentuk awan. Kemudian angin atau yang terjadi karena perbedaan tekanan udara akan membawa butir-butir air ini. Butir-butir air ini penggabungan dari proses dinamakan kondensasi, dan semakin membesar akibat turbulensi udara. Butir-butir air ini akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga akan jatuh ke permukaan bumi. Saat jatuh ke permukaan bumi, butir-butir air akan melewati lapisan yang lebih hangat di bawahnya sehingga butir-butir air sebagian kecil menguap lagi ke atas dan sebagiannya jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Inilah proses terjadinya hujan. Untuk selanjutnya ada beberapa cara memperkirakan turunnya hujan. Yang pertama, dengan kita melihat perilaku hewan. Gerak-gerik hewan di sekitar kita bisa menjadi tanda apabila hujan akan turun. Untuk hewan di udara, misalnya burung, mereka akan terbang rendah dan berputar di atas titik tertentu karena tekanan udara yang tinggi saat akan turun hujan akan membuat mereka sakit ketika berada di ketinggian. Untuk hewan di darat, misalnya seperti sapi, mereka akan menghibas-hibaskan ekornya. Sementara semut akan membuat sarang yang tinggi agar tempat tinggal mereka tetap aman saat dilanda cuaca buruk. Untuk selanjutnya bisa kita amati dengan memperhatikan embun rumput di pagi hari. Kondisi tumbuhan
Kondisi tumbuhan di depan rumah juga bisa digunakan sebagai alat yang bagus untuk memprediksi apakah hujan akan turun. Cobalah kita pergi keluar rumah saat pagi hari, melihat apakah ada embun yang menempel di salah satu tumbuhan di dekat rumah kita. Jika embun pada tumbuhan di pagi hari, jika ada embun pada tumbuhan di pagi hari, maka itu pertanda bahwa hari itu akan cerah. Namun, apabila rumput maupun daun di sekitar kita sangat kering, maka siap-siaplah membawa payung dan jas hujan ketika kamu mau bepergian. Tetapi jika pada malam sebelumnya sudah turun hujan, maka prediksi ini tidak cocok untuk digunakan. Untuk selanjutnya, dengan melihat jenis awan. Dapat kita ketahui ada beberapa jenis awan tertentu di langit, misalnya awan cumulonimbus, stratus, stratocumulus, cirrus, dan lain sebagainya. Awan nimbostratus adalah awan padat yang bergerak rendah akan memadati langit sehingga bisa kita ketahui pasti hujan akan turun sebentar lagi. Lalu pada awan anvil yang pembentukannya padat memang memanjang ke atas mirip asap bom nuklir. Meskipun jarang dijumpai, namun awan ini sangat berperan karena berpotensi menimbulkan badai petir dengan kekuatan dahsyat. Ada pula awan alcumulus yang berbentuk seperti sisik ikan dan menandakan bahwa hujan akan turun dalam 36 jam kemudian. Untuk selanjutnya melihat jenis langit. Langit berwarna merah sangat cantik sekali untuk dilihat apabila ketika matahari terbenam. Namun ternyata langit berwarna merah juga bisa menjadi penanda bagi kita akan datangnya hujan. Jika kita melihat langit berwarna merah ketika sore hari saat matahari tenggelam, maka itu menandakan bahwa cuaca akan baik-baik saja. Namun kita melihat langit merah saat pagi hari, maka itu menandakan bahwa udara kering sudah bergerak melewati daerah kita dan membawa udara lembab yang berpotensi tanda akan datangnya hujan yang sangat lebat. Selanjutnya, merasakan arah angin. Pertama, kita harus tahu dulu sedang menghadap kemana, ke arah mana. Pertama, kamu harus tahu dulu kamu sedang menghadap ke arah mana. Gampangnya tinggal lihat ke arah munculnya matahari atau arah timur. Lalu pertama kita harus tahu posisi kita menghadap kemana. Kita bisa
melihat munculnya matahari atau itu bisa dijadikan patokan sebagai arah timur. Lalu masukkan jari kalian ke dalam mulut agar basah, lalu ajungkan ke atas. Jika kita merasakan angin berembus lemah dari arah utara atau timur, maka itu menandakan bahwa cuaca akan baik-baik saja. Namun, jika kamu merasakan udara kuat dari arah barat, maka itu menandakan bahwa hujan akan segera turun. Untuk selanjutnya, menghirup udara. Jika indera pernapasan kita cukup peka dan tidak dalam kondisi sedang flu, maka kita bisa mencoba ini. Langkah pertama adalah menarik nafas yang dalam lalu merasakan aroma udara yang ada di sekitar kita. Jika kita bisa mencium bau tanah serta tumbuh-tumbuhan dengan sangat jelas, maka itu tanda bahwa hujan akan turun. Aroma lingkungan alam akan semakin kuat karena adanya udara lembab yang berguna sebagai pertanda datangnya hujan. Yang selanjutnya, melihat penampakan bulan. Tidak ada salahnya sebelum tidur kita memperhatikan penampakan bulan agar bisa tenang ketika hendak beraktivitas esok hari. Jika bulan mengalami malam itu terdapat pancaran cahaya atau halo, maka itu menandakan bahwa akan turun hujan selama 3 hari ke depan. Selain itu, selain dari adanya cincin bulan, pertanda hujan juga bisa dilihat dari warna bulan. Bulan yang berwarna cerah menandakan bahwa hujan akan turun, sementara bulan yang berwarna pucat menandakan musim kemarau. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang jenis-jenis hujan. Yang pertama, berdasarkan proses terjadinya hujan seksional, yakni jenis hujan yang terjadi karena suatu udara panas yang naik dan disertai dengan angin berputar. Yang kedua, hujan zenital, yaitu jenis hujan yang sering terjadi di suatu daerah sekitar ekuator atau garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Akibat dari terjadinya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Lalu angin tersebut naik dan membentuk suatu gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujan. Yang selanjutnya, hujan orografis, yaitu salah satu jenis hujan yang terjadi dikarenakan angin yang mengandung suatu uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut akan perlahan naik menuju pegunungan. Suhu udara yang menjadi dingin yang sehingga terjadinya suatu kondensasi. Terjadilah hujan di sekitar tersebut. Hujan frontal, yaitu hujan yang
terjadi jika massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu bisa disebut dengan bidang Von karena lebih berat pada massa udara dingin menjadi yang berasal dari bawah. Di sekitar bidang Von inilah sering terjadi hujan lebat yang bisa disebut dengan hujan frontal, hujan muson atau hujan musiman, yakni jenis hujan yang terjadi karena angin musim atau angin muson. Penyebab terjadinya sebuah angin muson yakni dikarenakan adanya suatu pergerakan semu tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. Di Indonesia, hujan muson terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Sementara di kawasan Asia Timur terjadi pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Siklus ini yang sering menyebabkan adanya musim penghujan dan musim kemarau. Yang selanjutnya berdasarkan ukuran butirannya. Hujan gerimis yakni hujan dengan diameter butiran kurang dari 0,5 mm. Hujan salju yakni hujan yang terdiri dari sebuah kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah 0 derajat atau Celcius. Hujan batu es yakni jenis hujan curahan batu es yang turunnya dalam sebuah cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Hujan deras yakni hujan yang curah air turun dari awan dengan suhu di atas 0 derajat Celcius dengan diameter kurang lebih 7 mm. Untuk selanjutnya berdasarkan besar curah hujan. Hujan sedang yakni memiliki diameter ukuran 20-50 mm per hari. Hujan lebat yakni memiliki diameter berukuran 50-100 mm per hari. Untuk selanjutnya hujan sangat lebat yakni memiliki diameter berukuran di atas 100 mm per hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.